kalau sebisa mungkin robek bisa ditutup dengan jangan gerak-gerakan, ya silakan gini. Misalkan gini, cuma bagi tangannya ini terus itu kan. Aduh ini ya detarin kita, makanya di belakang itu maju ke depan gitu kan. Kalau posisi tadi yang batal itu imam yang batal. Kalau posisinya lagi berdiri mungkin nggak masalah. Kalau posisinya lagi sujud gimana? Kalau yang kerangkat misalnya terus maju, tapi tetap kerangkat ini apa gimana posisi? Berarti ketika ini buru-buru subhanallah, Allahu akbar, ketika langsung langsung berapa detik yang ini maju. Ya misalnya pas ketawanya pas posisi sujud, misalnya kentut misalnya ya. Oh posisinya lagi pas lagi sujud. Nah itu Ya buru-buru gimana gitu. iya, teman dia terus posisinya sih makmumnya dia apa posisi masih sujud apa dia bangun dari sujud atau gimana? Ya si makmum juga ketika ditepakkannya berarti ini yang belakang udah ngerti Allah bakal langsung makmum yang ini. Yang intinya kalau misalkan Allah nah ini tuh langsung kan diperangkat yang di belakang. Berarti udah ngerti harusnya. Ya Allah bukan keluar yang ini. Malah bingung ditepuk, malah bingung aja. Kalau teman dia ngerti. Ya sudah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qalilahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayah. Summa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul adzim wa baraka rasulun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan muliakan Bapak Dekan Musala Al-Falah, Ustaz Idada beserta seluruh jajaran kepengurusan. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, berkahkan rezekinya, berkahkan keluarganya, mudah-mudahan bisa istiqomah memegang amanah untuk memakmurkan musola ini, amin ya rabbal alamin. Lalu yang saya hormati juga guru-guru kita bersama yang ada di wilayah RW 22 umumnya khusus ada di RT 3 06. Kita doakan juga guru-guru kita semuanya, mobil khusus bapak-bapak yang di sini, jamaah umumnya, jamaah apalah khusus nih jamaah yang di sini Kota Kinan gitu kan, kita khususkan. Mudah-mudahan pahalanya lebih Allah lipatkan buat kita semua ya. Amin. Karena kita mengaji yang dengar di sana sedikit. Gitu kan kalau kita baiklah hadirin rahimakumullah, kita mulai. Sebetulnya kita ngaji dulu hadis, 2 hadis dari mukhtar hadis pilihan buat kita juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ahabus sholat ilallahi ta'ala sholatu Daud wa ahabus siyam ilallah siyamu Daud wa kana yanamu nisfalail wa yakumu sulam wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman witru yauman roh muslim. Sholat yang Allah cintai, yang Allah suka, yaitu sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Wa ahabus siyam, puasa yang Allah sukai, yaitu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kenapa Nabi Daud itu Pak? Karena yang menulis palail, beliau sepertiganya untuk sholat, sepertiganya untuk bangun, dan sesisanya
beliau aja semester seperenamnya dia tidur. Jadi banyakkan bangun malamnya ya dibagi-bagi sepertiga. Kalau kita kebanyakan tidurnya subuh pun kita apa kesiangan gitu. Apalagi nanti nonton bola nih pasti subuh kita siangan gitu. Ya untungnya bolanya malam, coba kalau maghrib enggak ngaji sebagian kan bola aja jagoin Maroko aja dari Maroko. Aduh, ya syukur Pak masih senang bola gitu, berarti normal gitu. Ya, tapi Nabi Daud Pak, makanya sampai sekarang sama Nabi Muhammad SAW puasa Nabi Daud disunahkan gitu kan. Karena tidak ada lagi tingkatan fadilahnya, yaitu kalau bisa kita puasa yang sebulan itu 3 hari yang belasan ayyamul bid 13, 14, 15. Kalau bisa Senin dan Kamis ya puasa Nabi Muhammad SAW. Masih kuat yaitu puasa Nabi Daud. Sekarang buka, besok puasa terus gitu. Coba ya, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Kecuali kita mungkin hari tasbih, nggak boleh haram gitu lah ya. Hari-hari itu kan Idul Fitri, Idul Adha dan hari tasbih. Gak boleh itu kan diharamkan itu. Dan cuman alhamdulillah kita itu nggak disyariatkan, cuma disunahkan. Kalau kita mengerjakan dapat pahala, kalau nggak pun kita tidak apa-apa, gitu kan? Itu karena kalau pengen kata Nabi puasa seterusnya yaitu puasa Nabi Daud alaihissalam. Walaupun ada para ulama puasa khusus itu kan kalau wali Allah alam itu ya silahkan. Sah-sah aja puasa gitu kan. Ada yang 40 hari gitu kan, 7 hari. Ya selagi tidak tidak bertentangan dengan syariat ya monggo. Karena di Islam itu puasa itu maghrib harus buka ya. Kalau subuh kan sebelum kalian kita disunahkan sahur gitu kan. Yang tidak boleh itu 24 jam. Ya kalau 24 jam ini ya. Dari semalam itu kalau diharamkan. Tapi ada sebagian untuk riadoh kita kan niatnya itu untuk melemahkan nafsu kita. Kalau kadang-kadang puasa dulu mungkin pernah putih gitu kan, yang lagi geni gitu kan. Ya dengan catatan asal mungkin batalin dulu lah. Ya minimal batal gitu kan, puasa gimana yang penting syariat Islam kita ini pakai gitu kan. Karena ada sebagian di luar kita ada puasa 24 jam kalau muslim. Ya 40 hari kalau 24 jam gitu kan. Kalau orang yang kalau malam ya bukan itu kan orang 25 kuat, makanya kadang-kadang kuat juga gitu karena beliau tirakatnya atau latihannya pun kuat gitu kan. Sampai kuat melek gitu kan. Dan makanannya pun dulu mah nggak begitu banyak kayak sekarang gitu kan. Pada aja cuma perut kan cepat sakit gitu kan. Pasti semuanya lambung saya semua. Kalau dulu kan kayak yang umbi-umbian gitu kan. Kuat tirakatnya, kuat meleknya, maka kuat hasil ketika maksudnya gitu kan. Ya sebenarnya kita bersakti lah gitu kan. Dengan ada apa tirakatnya. Kalau kita gimana buat orang muslim, tetap puasa sama yang disanyikan aja lah kalau ini gitu kan. Saya kumis. Kalau toh ada yang ngasih yang dengan guru yang benar gitu kan. Yang ujung-ujungnya jadi apa sebutnya ya, gunung kowo gitu kan, jadi itu ya. Apa sebutnya, jadi kekayaan di salah jalur, jadi apa sih yang dikhawatirkan gitu kan. Awas karena banyak yang tertipu nyari uang gaib dikasih dendarannya. Awas yang tertipu nyari uang gaib ditutup dibungkus dengan Islam. Nanti kamu kalau dapat uang gaib sedekahkan dia ke anaknya, itu benar Pak itu perjalanan orang-orang itu. Sedekahkan sepertiganya, tapi kalau secara dulu harus balik uang habis gitu kan, kayak nggak jadi dari itu awas itu. Karena nggak ada sebut uang gaib ya, kalaupun ada kan di bangsa ini juga ya berbuat kita gitu kan ya. Itu langsung tipu muslihat lah gitu kan. Kebanyakan kadang-kadang orang tua yang terpincu karena dibungkus dengan lama ini harus sedekah, siapa sedekah mau disumbangkan gitu. Kadang-kadang uang yang ada pun habis gitu kan. Habis, ya baru bisa sedekah gitu kan, buat keluarga pun kadang-kadang nggak ada. Balik lagi, yaitu awas hati-hati lah bapak udah bisa karena nggak ada uang gaib gitu. Kalaupun ada itu kan cuma tipu muslihat gitu kan.
udah kita kerja yang benar, ada uang tabungan, sedekah yang langsung, musola maupun anak gitu kan. Ya ujung-ujungnya jadi yang ada pun habis. Itu puasa Nabi Daud yang Allah cintai, sholatnya pun sholat Nabi Daud alaihissalam. Sedikit lagi, ahabul kalam ilallah ayakula alhamdu subhanallah bihamdi. Aku berinas sebagai beri nafsi. Terus ucapan yang Allah cintai yaitu seorang hamba yang membaca subhanallah bihamdi, atau keterangan yang lain subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena apa keterangan yang lain? Ahabul kalam ilallah ta'ala arbaun. Ada 4 kalam atau ucapan omongan kita zikir yang Allah cintai itu 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sudah contohkan arifin ilham gitu. Subhanallah walhamdulillah, yang mana bagusnya zikir daripada kita ngomong yang ini kan zikir. Karena itu kalau dihitung timbangannya yaitu lebih utama akan apa? Menghapus dosa-dosa kecil walaupun dosa sebesar lautan atau besar lautan. Itu ahadul kalam ilallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuman tetap itulah zikir Pak. Kalau kita banyakin zikir gak ngaji, kewajiban ngaji ya. Makanya pesantren saya dulu santri yang banyakin berzikir tetap yang ngaji, karena zikir tetap pahalanya sunnah. Kalau ngaji maka air tetap asal duluran apa tinggian ngaji gitu kan. Ketika ngaji dulu udah beres ngaji baru kita zikir gitu kan. Kita tetap ngaji dulu lah di sepintas bah. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa syarat sholat kemarin kita jelaskan menurut kitab Sakinah ada 8. Yang kemarin udah, pertama harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar, harus suci dari najis di tempat, di baju ya, di badan, dan harus tertutup aurat. Wastiqbalul kiblati. Sekarang masalah menghadap kiblat ya. Kemarin pertanyaan masalah itu udah dijelaskan. Ketika seseorang lagi sujud kelihatan dari bawah aurat yang gimana, sah sholatnya? Sah. Kalau laki-laki, kalau perempuan mah ya bata, ada perempuan mah seluruh auratnya semuanya kecuali muka. Lewat kafain ini gitu kan perempuan. Kadang-kadang kafain itu ditutup juga, yang penting aja kan. Satu rambut perempuan mah ya nggak sah sholatnya. Apalagi saya kelihatan ininya apa sebetulnya? Ceker kaki itu ceker banget itu ya. Ceker banget sebelah ya. Kelihatan kasar itu. Ceker waktu sudah ceker mohon ya. Semuanya perempuan mah aurat ketika sholat, kesiwal wajhi wa kafain. Ini pertanyaannya apa? Muka dan telapak tangan. Makanya kalau luar negeri jangan-jangan ketika ada seorang perempuan ininya kelihatan biar enggak menurut dia apa? Mungkin mau kenanya itu siwal wajhi kafain, karena ininya ini kan kelihatan, jangan disalahkan karena kan nggak jelas kafain. Cuma di Indonesia lebih akurat lagi. Kadang-kadang ini waktu itu bisa mau kena, yang penting muka gitu kan perempuan gitu. Ketika ada per ini kelihatan yang kelihatan karena sebagian ini kafain itu kan siwal wajhi wal kafain, kecuali apa muka dan telapak tangan. Nah di sini ada itu kan dua telapak tangan gitu kan. Dan ada kemarin ketika sujud nggak apa laki-laki kelihatan ini karena sujudnya dari bawah. Jangan yang batal soalnya ketika dari samping atau dari atas aurat itu. Ya misalkan samping balik jelasin lagi, di sini kita di samping kita, karena kita tukang ngerokok kelihatan bolong, paha kita kelihatan, gasah sholatnya karena kelihatan aurat. Ya. Atau dari atas misalkan pada jelasin lagi, bolong ke bawah kelihatan sampai larangan kelihatan bulu-bulunya, dasar sholatnya gua harus dibatalkan. Makanya ketika ini harus pakai kaos supaya ketutup tuh, ya. Dan bapak-bapak sekali lagi yang lagi sholat di luar pakai celana panjang, jin apa awas pantatnya jangan kelihatan, ya sampai kelihatan belahnya itu, karena itu di wilayah apa di bawah pusar, basah gitu kan, sampai kita sholat gitu kan. Ya. Kalau pada sholat maknanya robek gimana? Hah? Iya pak. Nggak sengaja robek maknanya break gitu. Iya batalin. Kan ditutup ini. Berarti batalin gitu. Ya batalin aja. Cuma gitu kan. Kalau gitu kan. Jadi kalau jadi
batalin. Ya batalin. Oh jadi imam. Kan yang dari ini udah dibatalin. Bukan jadi viral lagi sih. Tapi itu kayak enaknya bikin itu kita ngobrol dia tapi dengan hukum gitu. Nah robek ya Pak. Ya kecuali mungkin kalau sebisa mungkin robek bisa ditutup dengan jangan gerakan ya silakan bisa gini. Misalkan gini cuma berarti tangannya ini terus itu kan. Aduh ini ya detalin kita makanya di belakang itu maju ke depan gitu kan. Kalau posisi tadi yang batal itu imam yang batal. Kalau posisinya lagi berdiri mungkin nggak masalah. Kalau posisinya lagi sujud gimana gitu? Kalau yang Kerangkat misalnya suruh maju itu kan tetap kerangkat ini apa gimana posisi? berarti ketika ini buru-buru subhanallah Allahu akbar ketika kamu langsung berapa detik yang ini maju Ya misalnya pas ketawanya pas posisi sujud misalnya kentut misalnya ya. Oh posisinya lagi pas lagi sujud. Nah itu ya buru-buru gimana gitu ya. iya teman dia terus posisinya si makmumnya dia apa posisinya masih sujud apa dia bangun dari sujud atau gimana? Ya si makmum sebenarnya ketika ditepak aja berarti ini yang belakang udah ngerti Allah bakal langsung makmum yang ini yang intinya bapak misalkan Allah nah ini tuh langsung kan diperangkat yang ini belakang berarti udah ngerti harusnya ya Allah bukan keluar yang ini Malah bingung ditepuk malah bingung aja. Lo temen dia ngerti. Biasanya gitu ya. Apa mananya? Apa tak? Makanya harus itu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita langsung aja ngasih syaratnya maju imam batal itu langsung pakai bahasa itu nggak apa-apa. ya ketika ini ya nggak apa Allahu akbar syarat gitu kan. Iya maksudnya pakai bahasanya bahasa kita kan mungkin kalau bahasa isyaratnya mungkin takutnya si imamnya apa makmumnya nggak paham. Ya mangga saya pelan aja. Saya kata aja. Diambil di Pak segini kayak. Berarti Allah kalau saya berewek gitu kan. Kecuali berarti berewek itu ya jangan nunggu ini kan udah batal berarti. Iya udah batal kan. Jangan nunggu bangun dari sujud gitu kan. Yang aja dibatalin gitu kan. Nah, berburu ya di sini. Baik. Nah, katanya itu pelan aja. Langsung gitu kan. Artinya pakai bahasa kita Nah, kita yang penting pelan. Coba. Ya. Kalau tidak salah ada isyarat kalau imam batal itu imam menutup dulu. Ada gini ya. Berarti kayak cara batal. Ada isyarat bahwa dia sudah imam itu sudah batal. Ya, itu Dia jadi jalan harus mundur. justru itu yang jadi masalah yang makmumnya ini nggak tahu isyarat itu Nanti yang disirim Pak ada isyarat itu ketika ini berbatal ya. Bukan udah hidung berarti batal gitu ya. Nah ini berarti udah ngerti ketika batal imam berbatal gitu ya. Atau gini juga syarat yang penting kan bahasanya al-aqlu yang beri isyarat. Orang akal itu cukup dengan isyarat itu berarti udah batal ya. Atau gini gitu kan atau dengan gini kan. Atau langsung melipir itu batal. Yang ini jangan masih juga kemana ya gitu. Jadi yang depan itu harus ngerti lah ya. Kita lihat di dalamnya Pak, yaitu nutup aurat apa situr aurat itu ya yang namun bergatul nafasnya yang mana aurat itu bisa menutupi warnanya kulit tuh ya biar aja bagian lihat sehingga kulit itu gak kelihatan warna putihnya atau kuningnya walaupun tertutup tapi pakai plastik itu kelihatan aurat gitu kan yang kalau transparan gitu kan plastik emang secara itu lebih transparan berarti menurut ini tetap harus apa yang tertutup misalkan yang kain putih bukan putih plastik itu transparan gitu ya ketika boleh ya kan biar aja dia min nahwi saja di majlis ini walau dia wah itu sholat dihormati walaupun sholat yang itu khulwah sendiri yang gelap tetap ya orang harus ketutup gitu kan kecuali ada di kitab anak misalkan seseorang ke masjid sarungnya apa anggota badan atau bajunya itu kena najis ada di masjid ada di musola ini tapi nggak diizinin karena itu gasab hukumnya haram ada ulama meninggal sholat ini aja seadanya karena itu juga apa memakai punya orang lain haram gasab itu haram ini gosok itu bedanya gasab dengan sirko kalau mencuri mah barangnya gak dikembalikan kalau gasab mah pakai barang orang lain cuman gak aku gak dimiliki ditaruh lagi buat sekarang buat bapak-bapak di sini kalau ada barang aja rasakan aja siapa aja yang pakai silahkan gitu kan ya supaya apa tapi insya Allah sekarang untuk apa-apa masih disediain alat-alat sholat untuk dipakai gitu. Tapi di bahasa kita biara saking gak bolehnya gasab kita mau sholat
nggak mau sholat ini, mendingan sholat seadanya aja gitu kalau kelihatan karena nggak sakit parah. Antara dua pilihan itu mendingan sholat seadanya itu daripada meskipun ada yang suci tapi bukan milik kita sendiri. Nggak sakit, tapi sekarang kan udah ini masih di sini udah niat masing-masing udah disediakan gitu kan. Ada jelasnya oleh panitia umum lah. Udah di ridhonya gitu kan. Sampai segitunya. Saking apa nggak boleh gasap gitu kan ya. Kalau untuk istilah dihormatin waktu itu gimana? Dihormatin waktu. Dihormatin waktu. Dihormatin waktu satu ketika mau sholat nggak ada air, nggak ada tanah, atau di tempat untuk susah mencari kiblat, baru siapa kiblat. Dihormatin waktu seperti kita di bis, barang di bakso saya di bis gitu kan. Atau di kapal laut, contohnya kita jelasin. Di kapal laut tetap kita sholat wajib, perlu seperti itu harus. Ketika rukun syaratnya satu harus menghadap kiblat, dulu nih ya, menghadap kiblat. Ketika rukun dan syaratnya itu pertama diantarakan syarat rukunnya syaratnya itu harus menghadap kiblat dari takbir pertama sampai menghadap kiblat. Itu. Kedua itu susah. Tapi insya Allah kan kapal-kapal sekarang mah udah lainnya kan udah canggih karena dia dibaca juga kadang-kadang ada ABK-nya. Jadi itu ada imamnya ketika ini kiblat gitu ya. Insya Allah sekarang itu tinggal. Dan ketika susah ini berkhususnya ketika kita di sholat tipis atau ketika indah sebut sholat dihormati waktu itu contohnya tadi kita susah untuk mencari ke arah kiblat, kita susah tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Karena kita harus wudu dan tayamum, Pak. Ketika tidak wudu nggak ada tayamum kan kita harus debu. Misalkan di mobil kalau kelihatan ya tetap harus kelihatan ininya pas jalan kotoran ke pasir itu ada debu itu benar ya gitu. Kita harus pada kiblat gitu. Ya, makanya alhamdulillah sekarang banyak rest area ya. Nanti di kodok gitu kan. Saking wajibnya gitu kan. Ya. Gampang di kodok tetap dilaksanakan dulu. Ya, saking wajibnya kalau sekarang ada malas entar jadi malas jadi tidak salah gitu ya. Benar. Yaitu sholat dihormati waktu balik lagi tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, susah untuk menghadap kiblat, susah untuk menyempurnakan sholat. Kalau di kapal laut, kawin itu berulang sah dengan catatan kita kiblatnya kiblat, gitu kan? Ya kalau perahu sendiri, apa penyakit kita tetap harus berhenti dulu bisa sebelum berlayar, makanya perhitungan dulu nih sebelum aja kita jauh. Sholat dulu sini ada di masjid pelabuhan misalkan, gitu kan? Ada kan di pelabuhan mungkin ya Pak, masjid di sini ada ya, seberangkatnya gitu ya. Kalau tidak dapat ketinggalan perahu, saya akan mewajibkan mana karena ada istilah Nabi, karena Rasulullah SAW ya sholat ala rahlihi asda wajahatu, karena Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya sehingga tawajah, gitu kan? Wajahnya Rasul itu menghadap kiblat, gitu kan? Faidah al fadidok, gitu kan? Ya nazarat ketika dia waktu melaksanakan sholat fardu nazarat sampai dulu berhenti dari kendaraannya. Ya kalau dulu kan udah diontak gitu kan, berhenti itu terhadap kiblat. Ya kan? Kita berarti disamakan dikiaskan di perahu, gitu kan, kapal laut, gitu kan. Itu kan kita harus bisa. Cuman melihat dibaca itu kalau sekarang kayak itu kan apa yang kayaknya udah insya Allah udah otomatis gitu ya, karena ada ABK-nya ketika kesono berarti di sini ada bagian tim ininya, tim bagian kiblat. Dan kita pun canggih punya aplikasi kiblat yang terpercaya gitu kan. Maaf kalau di lautan ini sinyal ada bisa nggak? Lautan pastinya aktif nggak? Bisa nggak mencari itu kalau GPS bisa ya? Insya Allah bisa lah untuk mencari itu kan gitu kan. Ya kompas buat kiblat gitu. Saking wajibnya lah. Saking wajibnya. Sini ada banyak kurang ini karena aman-aman nih. Ya masalah menutupin auratnya laki-laki di dalam sholat baina surah warubah antara pusar dan lutut. Kalau perempuan di dalam sholat jami'u badannya siwal wajhi wal kafaini wa auratuhu wal adindal ajnab. Terus Pak, auratnya perempuan ketika di luar sholat tetap yang mana lihat. Ya, maaf ya.
berarti sholat doang, tetap di luar harus ditutup gitu kan. Kayak nanti kesini juga. Maksudnya gitu lah menurut hukum gitu. Di luar sholat, jam badaniha, ya indah dengan badan ajnabi itu seorang lain tetap ditutup orang itu. Enggak sholat doang, tapi di luar sholat di luar lah. Pakai kaos gitu kan kayak ini, enggak boleh gitu. Kan kebanyakan anten dulu tadi sholat wanita juga harus tutup. Di luar juga harus Tutup juga, kan? Kalau pernah ada keterangan tentang masalah kaki wanita pada saat di luar. Enggak baik. Apa gimana itu? Wa awatul hurrati wa amat tinggal ajnabi jami badani, Pak. Berarti ajnabi itu di luar, orang lain ajnab, ya. Kecuali wa inda maharimiha wa nisa bayna sawarupa. Boleh satu perempuan ketika di situ ruang lingkupnya perempuan semua, ya enggak apa kita tadi gitu kan. Kalau sekarang seringannya ibu kebanyakan di luar kan tetap aja kakinya itu. Kalau dapat ibu nanti istri kita kesinggung lagi. Nah, ilmu saat namanya ibu ya ada namanya tersinggung. Ya gimana? Ya sebetulnya apa kalau sama ibu-ibu yang wanita ibu-ibu bayar suruh arupa gak apa antara ya kata laki antara pusar dan apa lutut jamil wanita berarti ibu bayar suruh arupa antara surahnya apa teh pusar arupa jadi sama kalau sesama perempuan sesama ini kumpul gak apa perempuan ini orangnya maksudnya yang lain pakai lepong yang penting ini larangannya ditutup dengan catatan harus ini ibu-ibu semua. Dan di dalam juga ada di jalan raya di dalam kan banyak orang laki-laki gitu. Yang saya maksud tuh kaki, telapak kaki. Kalau telapak kaki di sini mah kayak ini, tetap jami badani semua badan. itu tetap tutup. Jami badan, malah jami badani itunya. Yang tidak jami badani makanya dia akan datang ke dalamnya. Batbayna suruhan nisa yang hatal wajib kapain. Sebetulnya Pak di luar sehingga wajah harus ketutup. Makanya orang-orang yang sadar sebetulnya udah ngerti katanya. Itu orang sadar juga disalahkan tuh. Ya. Hatta wajhi wa kafain jadinya tidak sehingga wajah dan dua telapak tangan harus itu. Ya. Walau indah amanatin fitnah walaupun di situ aman tidak jadi fitnah. Justru ketika pakai cadar jadi tuduh itu. Berarti yang jilbab umum itu berarti beda madhab berarti itu. Yang ketika di konteks Indonesia mana inilah. Berarti ketika bahasa ulama ya benar ya. Ketika orang apa sebutnya bicara saja itu sama udah sini kan ketika jam berbadani indah maharimna dibolehkan saja dibuka itu ketika sama perempuan di sini sama mahram ayah ibu keluarga adik kita gak apa gitu kan segini kayak gitu kan perkara itu harus kan kembali kita mau laki-laki malu kan pakai kolor gitu perempuan jauh gitu kan pakai motor gede lagi kan belakang gitu kita di belakang gak dilihat barang bagus ya gitu kan tidak takut dosa gitu kan Dilihat dosen lihat saya. Kata itu kata siapa tuh yang Gus Azlan Latif benar Mbak tetap di luar sholat apa ajnabi di luar kita jam ibadah udah malah mah menurut ini gitu kan ya mungkin Pak Indah juga banyak kajian kaki apa tapi ketika ini mah ya betul benar orang-orang yang sadar itu memang sampai ketutup semua semuanya doang gitu kan. Dia jam ibadahnya itu indah maharimiha wah ini saya ibadah kecuali dengan mahram tadi adik kakak itu mungkin suami kita lah suami dan suami udah ini gitu kan. Ya apa sebenarnya wanita dan semua yang laki-laki di situ misalkan di mes perempuan semua ya apa gitu kan. Berarti dua itu ya. Cuman kan saya berani ini orang asli ini anu-anu makanya kebanyakan tahu kan ini Pak insya Allah lah baru sekarang udah jelasin untuk aurat ngerti ketika sholat harus menutup aurat tapi silakan bapak-bapak jangan mengentengkan ini tetap kita walaupun laki-laki segini tetap sholat harus sopan harus pakai apa pakai celana yang bagus ini yang bagus bahkan sarung kalau di tempat kerja celana yang bagus solempak awas bekas kencing harus ini gitu kan kencing yang benar ini makanya ketika kerja kita harus bawa sarung taruh di loker ini pas sholat kan ketika masuk ya dan ketika sarap wudhunya ketika oli semua harus dibersihin apa ini jangan ada yang kena syaratnya itu harus suci dari atas jangan sampai wudhu kita
kita nggak sah karena di situ ada oli ketika wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah lagi. Oh, jadi nambah lagi gigih karena waktunya udah nenek-nenek, kita udah agak fokus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ya ketika nanti ada kekurangan di luar ini aja lah, nanti luar sholat ada pertanyaan lagi. Intinya sekarang harus tutupi aurat ketika sholat. Kelihatan warna kulit kita dalam sholat tidak itu nggak sah sholatnya, gitu kan? Apalagi perempuan seluruh badannya, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.